Kasal Laksamana Yudo Margono, Bapak Infrastruktur TNI Angkatan Laut. Genjot infrastruktur demi cetak prajurit profesional. Laksamana TNI Yudo Margono sejak memegang jabatan Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal sebagai pembina kekuatan TNI Angkatan Laut memiliki pemikiran bagaimana menciptakan prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut yang tangguh, handal, dan profesional. Maka tak mengherankan jika program prioritasnya urut pertamanya adalah pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Prajurit TNI Angkatan Laut medan tugasnya selalu berhubungan dengan teknologi alutsista seperti kapal perang, pesawat udara, dan kendaraan tempur marinir. Sementara itu peralatan persenjataan selalu berkembang sesuai teknologi terbaru. Peran SDM memiliki sangat sentral di TNI Angkatan Laut. Hal ini sesuai jargon umum yang dialamatkan TNI Angkatan Laut, yakni istilah peralatan yang diawaki, bukan orang yang dipersenjatai. Pembangunan SDM merupakan fokus utamanya, sehingga untuk membangun SDM berkualitas dan profesional diperlukan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung dan mewadahi. Infrastruktur bisa berupa sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan peningkatan kemampuan atau skill atau keahlian prajurit, tetapi juga yang tidak langsung, terutama berkaitan dengan faktor kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Wujud aplikasi pemikiran Laksamana Yudo yakni mulai menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, terutama bidang yang berkaitan mencetak prajurit yang berkualitas. Menurutnya, SDM TNI Angkatan Laut yang unggul akan berkontribusi pada kecepatan kemajuan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan program pemerintah dalam mencetak manusia-manusia Indonesia yang unggul dari Sabang sampai Merauke. Tindak lanjut pemikirannya tersebut dengan menerapkan kebijakan pembentukan Satuan Pendidikan dan Latihan atau Satdik di 3 tempat yang kesemuanya berada di luar Jawa, dengan tujuan pemerataan keahlian prajurit TNI Angkatan Laut agar merata di seluruh Indonesia. Selama ini seluruh jenjang pendidikan TNI Angkatan Laut terpusat di kota Surabaya. Pembentukan Satdik di daerah Sorong, Makassar, dan Tanjung Uban yang diperuntukkan pembentukan awal Bintara dan Tamtama ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, mulai dari markas komando atau Mako, barak siswa, dan sarana penunjang pendidikan dasar seperti kolam renang, daerah latihan, dan lain-lain. Julukan Bapak Infrastruktur TNI Angkatan Laut kepada Laksamana Yudo Margono cukup tepat. Kebijakannya dalam membangun Satdik di tempat terpisah selain pemerataan sumber prajurit tidak fokus di Jawa saja, tetapi dengan pembangunan infrastruktur yang dibuat TNI Angkatan Laut secara tidak langsung membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Mengingat apabila ada tempat pendidikan akan berpengaruh pada perkembangan pembangunan daerah sekitarnya, baik berupa akses jalan, pendidikan, maupun dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Ketiga, Satdik tersebut sudah memiliki sarana dan prasarana infrastruktur yang representatif, dan yang tidak kalah pentingnya, pembangunan setiap Satdik terdapat kolam renang sebagai salah satu fasilitas untuk bisa mendidik prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional, mengingat medan tugasnya berkaitan dengan laut. Baru di era sekarang inilah TNI Angkatan Laut memiliki fasilitas kolam renang yang jumlahnya cukup signifikan. Hampir di setiap pusat basis-basis TNI Angkatan Laut memiliki kolam renang. Kolam renang selain yang utamanya adalah untuk sarana mencetak prajurit TNI Angkatan Laut yang tangguh, dan yang tidak kalah pentingnya, tempat ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat sekitarnya, sehingga akan terjalin bentuk sinergitas dan keakraban antara TNI Angkatan Laut, TNI, dan masyarakat. Pembangunan infrastruktur TNI Angkatan Laut dalam menunjang pembentukan prajurit yang berkualitas selama kepemimpinan Laksamana Yudo Margono yang menjabat sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang telah membangun 94 infrastruktur yang cukup menonjol di tahun 2020 sebanyak 43 dan tahun 2021 sebanyak 51 buah. Tahun 2020, beberapa pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan.
Sementara di tahun 2021, beberapa pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dilaksanakan.
pembangunan infrastruktur yang cukup besar dilaksanakan di Papua Barat, tepatnya di Sorong. Meskipun wilayah lain juga dibangun seperti Pontianak, Makassar, Tanjung Uban, Ranai, Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Khusus untuk di Papua, mulai dari pembangunan Mako Armada 3, Pasmar 3, Pusdiklat Sorong beserta sarana prasarana pendukung, mulai dari rumah dinas, mes anggota, dan sarana kesehatan, serta akses jalan. Pembangunan infrastruktur lanal dan posal juga tidak luput dari perhatiannya, terutama posal-posal di wilayah pulau-pulau kecil terpencil seperti antara lain di Posal Antapupu, Posal Donggala, Posal Loknga, Sarpras Posal Nabire, Posal Sedanau, serta Posal Bengkalis. Sementara itu berkaitan dengan perawatan personil atau Watpers, juga dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pendukung hampir di setiap lantamal seluruh Indonesia, terutama sarana olahraga perairan. Upaya lain dalam rangka mencetak prajurit profesional dengan pendekatan kesejahteraan. Hanya prajurit dan keluarganya yang sejahtera dapat membuat prajurit menjadi profesional sejati. Kesejahteraan yang kedua setelah pangan yakni masalah papan atau tempat tinggal. Sehingga TNI Angkatan Laut gencar membangun mesing, rumah dinas dan perumahan baik dinas maupun pribadi yang difasilitasi dinas. Pembangunan perumahan jumlah ribuan sudah merata tersebar di seluruh wilayah lantamal jajaran TNI Angkatan Laut. Prajurit yang tangguh, handal dan profesional dapat tercipta apabila didukung infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan dan latihan yang mewadahi sesuai dengan medan tugas yang akan diemban. Sementara itu, walaupun sarana prasarana pendidikan dan latihan lengkap, tetapi kesejahteraan prajurit dan keluarga kurang, sangat sulit mewujudkan prajurit yang profesional. Jales Veva, Jayamahe.